Dari Tuan Guru kita Al-Ustaz Haji Profesor Dr. Ustaz Abdul Somad S.A.M.A. Kepada Tuan Guru kita persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati para ustadz, guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini. Tak dapat saya sebutkan satu persatu, sebagiannya ingat, sebagiannya lupa. Tokoh masyarakat, alim ulama, ketua beserta seluruh pengurus Yayasan Tabung Wakaf Umat. Insya Allah semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekarang ini kata orang, dunia ini makin kacau balau. Dulu orang kalau mau berbuat maksiat, dosa, dia diam-diam, sembunyi-sembunyi. Sekarang dibuatkan khusus acaranya, podcast mabuk, wawancara isinya kapan mabuk, gimana pengalaman mabuk, bagaimana rasanya mabuk. Tak ada malu lagi, dipajang minuman alkohol, khamar, haram. Ini yang disebut dengan al-mujahirun, orang yang menampakkan perbuatan dosanya. Dulu umat Nabi Lot bersembunyi-sembunyi, ketakutan. Sekarang muncul ke permukaan. Ada kontesnya, kontes LGBT. Mudah-mudahan Allah menjaga anak cucu kita sampai hari kiamat. Amin. Lalu kemudian aliran sesat muncul. Ada pembelanya dari lembaga bantuan hukum gratis, karena ada support dana yang luar biasa. Nabi palsu bermunculan, Imam Mahdi keluar semua. Jadi kalau begitu dunia ini makin parah atau makin baik? Parah. Tapi sekarang juga banyak rumah tahfiz Quran. Alhamdulillah. Banyak lomba musabaqah qiraatul kutub. Alhamdulillah. Banyak pula yang dikirim ke Al-Azhar Kairo Mesir. Banyak pengajian-pengajian majelis taklim, grup-grup majelis taklim. Ada yang pakai jilbab kuning, ada yang pakai seragam, ada yang tak berseragam. Perbuatan baik pun juga banyak. Diciptakan orang YouTube untuk merusak anak muda. Rupanya YouTube sekarang isinya ceramah. Salah satunya channel Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa subscribe. Diciptakan TikTok. Muncullah ulat-ulat pinang dan ulat sagu di situ. Awalnya isinya dosa maksiat. Sekarang TikTok isinya sholawat, zikir, pesan-pesan pendek. Akhirnya orang pun banyak membuatkan TikTok ceramah. Namanya TikTok syariah. Dulu grup-grup WA dianggap orang bertukar film, bertukar gambar, tak baik. Sekarang grup-grup WA isinya watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Jadi kalau begitu dunia ini makin baik atau makin buruk? Baik. Ini jamaah tidak istiqomah. Tadi katanya dunia ini makin rusak. Sekarang katanya dunia ini makin baik. Memang yang paling selamat zaman sekarang ini yang mencela-mencela. Jadi dunia ini tergantung kita melihatnya dari sisi mana.
Betul? Kalau yang dicari buat maksiat, sekaranglah tempatnya. Dulu buat cari dosa maksiat payah tempat, sekarang tempat mudah. Dulu payah mau mencari kenalan, sekarang cukup dengan chatting, browsing, kenalan, terjadi apa yang terjadi. Jadi kalau mau buat dosa sekarang mudah, kalau mau buat pahala juga sekarang mudah. Tergantung siapa yang mau, siapa yang siap. Jadi tentang masalah handphone, kalau ada orang mengatakan dengan handphone lah banyak fitnah ini Pak Ustaz, justru dengan handphone lah jamaah bisa tahu pengajian Ustaz Abdul Somad. Betul atau tidak? Betul. Ini malam ini yang merekam nih handphone semua. Ini handphone khusus TikTok. Hai guys. Itu yang untuk khusus untuk YouTube. Macam-macam. Hah? Ini. Oh lupa gue masa. Jadi diulang dari awal lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi alat-alat komunikasi multimedia ini macam pisau. Pisau ini hukumnya tergantung dia dipakai untuk apa. Kalau dipakai motong ayam, motong kambing, motong sapi, halal, bagus. Tapi kalau dipakai memotong urat nadi, memotong kepala kawan, membunuh, maka tak baik. Jadi kalau punya handphone, manfaatkanlah untuk yang baik-baik. Ini anak-anak muda yang bawa handphone malam ini, buatkan 30 detik. Hidupkan dari sini. 30 detik. Beginilah majelis pengajian di masjid kami. Begini masjid kami. Masjid kamu mana? Mana paten? Jadi zaman dulu yang ke masjid itu yang tua-tua, yang udah diintai-intai malaikat mau. Tapi zaman sekarang yang ke masjid anak-anak muda. Tengok tuh yang di luar jendela. Memang ada beberapa yang tua, tapi casingnya aja tua. Mesin masih muda, signal masih muda. Jadi masalah tua muda ini bukan umur. Jadi saya kalau ditanya orang umur Ustaz berapa, umur ini bukan masalah angka, tapi masalah rasa. Jadi yang hadir malam ini walaupun nampaknya tua, itu jiwanya muda semua insya Allah. Itu untuk menghibur orang yang sudah sempat terluka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah punya Masjid Fathul Khair, yang masjid ini tidak hanya sebagai tempat sholat, tapi juga lengkap pengajiannya. Masjid yang paling lengkap di Pekanbaru ini, ustadz hebat-hebat, salah satunya adalah Masjid Fathul Khair. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya lulus PNS tahun 2008. Dari CPNS ke PNS itu dikumpulkan semua calon-calon PNS. Diceramahi, diajar, dibekali supaya jangan korupsi, supaya jangan makan haram, supaya jangan menipu. Yang membekali itu Ustadz Dr. Suhardi namanya, dari Masjid Fathul Khair. Mana orang? Hebat apa tidak Masjid Fathul Khair? Nah, itulah dia orangnya. 2008, sekarang sudah 2023, 15 tahun yang lalu beliau sudah menceramahi kami calon-calon PNS. Calon-calon PNS, jangan kalian makan haram, jangan kalian menipu, jangan kalian mark up. Itu pesannya itu. Saya dari mulai sebelum PNS sampai calon PNS, sampai PNS, sampai tak PNS tadi. Itu yang mengasih nasihatnya orang dari Masjid Fathul Khair. Saya pulang ke Pekanbaru tahun 2008, belum terdaftar di mana-mana, tidak terdaftar di MDI, tidak terdaftar di IKMI, tidak terdaftar di Ittihadul Muballighin, tidak terdaftar di mana-mana. Dikasihlah saya ceramah ke Masjid Perawang, Nurul Islam nama masjid, menggantikan Ustadz dari Fathul Khair, namanya Ustadz Dr. Apri John Effendi.
S2, S3 bahasa Arab. Semua orang di Riau ini kalau mau ke Mesir mesti ada tulisan lulus dari beliau. Lulus. Apa misalnya? Bayangkan itu dari Masjid Fathul Khair. Jadi kalian jangan merasa Masjid Fathul Khair ini masjid ecek-ecek. Ini masjid luar biasa. Ustadz-ustadz yang di sini, ustadz-ustadz yang memang lulus fit and proper test. Saya aja susah mau dapat ceramah di sini. Ini Masjid Fathul Khair. Saya bisa masuk sini, ini karena ada unsur KKN juga ya. Kalau tanggung-tanggung, juara musabaqah tilawatil Quran se-Indonesia, menjadi imam tidak tetap di Islamic Center, menang nomor 1 2015, Rokan Hulu, namanya Ustadz Maghfirah, punya jadwal tetap di masjid ini. Tahu Bapak Ibu? Yang tak tahu berarti tak pernah datang pengajian. Dihadirkan di sini dosen UIN, qari, faqih, doktor dalam bidang syariah, datang kemari. Jadi kalau ada orang Fathul Khair ini hebat agamanya, maklum, karena memang rumahnya dekat Fathul Khair. Kau kenapa hebat betul agama Islam? Aku jamaah Fathul Khair, oh maklum lah. Makanya kalau ada jamaah Fathul Khair ini jahil, tak tahu agama, baguslah secepatnya pindah dari sini. Kenapa? Karena laknat Allah juga paling cepat ke dia. Karena menyia-nyiakan pengajian di Masjid Fathul Khair. Kalau masalah fasilitas tak usah lagi kita sebut, lengkap semua. Saya di beberapa masjid ceramah panasnya minta, tapi di Fathul Khair ini sejuk. Masih kipasnya. Saya dulu datang ke Masjid Fathul Khair ini, toilet belum ada, jendela belum berpasang. Sekarang maju pesat luar biasa. Mudah-mudahan yang berwakaf ini segera diberikan Allah SWT istiqomah iman dan Islam. Di beberapa masjid saya diminta ceramah. Pesan pertama dari pengurus, Pak Ustadz tolong penggalangan dana, masjid ini banyak utang. Masjid Fathul Khair tadi saya tanya, ada pesan-pesan khusus? Tak ada pesan sama sekali Pak Ustadz. Saya pernah ceramah di masjid cantik, besar, megah, mewah. Saya tanya pengurus, apa pesan untuk jamaah ini? Tolong Ustadz sampaikan, jamaah yang sudah bersedekah, duitnya jangan diminta balik. Karena rupanya ada jamaah di situ udah bersedekah 300 juta, duitnya dimintanya balik. Maka saya bacakan hadisnya. Al-aidu ila hibatihi kal kalbi alladhi ya'udu ila qayhi. Orang yang minta sedekahnya balik seperti anjing yang menjilat muntahnya. Berapi-api saya sampaikan. Selesai tausiah, kata pengurus itu, mohon maaf Pak Ustadz, yang jamaah yang mau disindir itu tak datang pula. Kalau ada jamaah yang bermasalah, tanahnya digarap pengusaha, anaknya dipukul, atau dia diskriminasi, atau dia korban intimidasi, mencari pengacara. Pengacaranya juga ada di Masjid Fathul Khair, namanya Ustadz Hasan Basri, ada di belakang. LBH, Lembaga Bantuan Hukum Majelis Ulama Indonesia. Orang bertanya tentang hukum ekonomi syariah, masyarakat ekonomi syariah, MES, ada juga di sini, pas di depan saya, ada dokter ekonomi syariah. Jadi masjid yang paling lengkap Ustadz. Udah selesai absen saya tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya mau menyampaikan ke masyarakat Masjid Fathul Khair, jangan sampai seperti ayam mati di lumbung. Bagaimana ayam mati di lumbung padi? Padi berserak-serak, bisa dia mati kelaparan gara-gara tak mau memakai cotoknya untuk mengambil padi. Ini masjid sound systemnya bagus, suara saya sampai keluar? Tak sampai. Sound system bagus, lampu terang benderang, kipas hidup,
AC menyala, toilet lancar. Kenapa tidak datang ke masjid? Mudah-mudahan yang belum terbuka pintu hatinya segera datang ke masjid. Yang sudah kita doakan lebih 40 orang, lebih 400 orang, tak juga terbuka pintu hatinya, mudah-mudahan segera terbuka pintu liang lahatnya. Ya, diambilkan. Nanti mati dia, tinggal bininya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita makmurkan masjid. Yang pertama adalah dengan sholat berjamaah. Ini jamaah ini sombong, tak mau datang ke masjid. Hayya 'alas shalah. Cuek, tak mau tahu dengan masjid. Hari berganti musim berubah. Dulu punya jabatan, akhirnya berhenti. Mau ke masjid, malu, kena penyakit post power syndrome. Takut, segan, malu jumpa orang banyak. Akhirnya di rumah menonton TV pagi, petang, siang, malam. Yang ditonton pula sinetron, film hantu, kumat darah tinggi, mati. Akhirnya jenazahnya dibawa juga ke Masjid Fathul Khair. Orang yang sombong tak pernah mau datang ke Masjid Fathul Khair, akhirnya setelah mati jenazahnya tetap dibawa. Imam Masjid Fathul Khair baik luar biasa. Tolong jenazahnya dibawa ke dalam. Inilah orang yang tak mau di belakang imam. Di belakang imam malu. Tak mau di belakang imam karena kaya. Tak mau di belakang imam karena banyak harta. Tak mau di belakang imam karena punya jabatan. Akhirnya diletakkan imam di depan imam. Lebih hebat daripada imam. Usolli ala hazihil janazah arba'at takbiratin fardul kifayah lillahi ta'ala. Allahu Akbar, Al-Fatihah, Allahu Akbar, Solawat, Allahu Akbar, doa jenazah, Allahu Akbar, doa lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam, kenapa cepat kali khusus untuk jenazah ini diskon? Karena dia tak pernah datang ke masjid. Jangan sampai tidak bermasyarakat. Karena yang memandikan jenazah kita jamaah, yang menyelenggarakan jenazah jamaah. Ibu bapak nanti pulang ke rumah, yang kaya-kaya lemarinya pakaian di kamar 2 lemari. Tapi ketika malaikat maut datang mencabut nyawa, tidak ada satu pakaian itu yang bisa dipakai. Kenapa? Jas tak dipakai, tuxedo tak dipakai, dasi tak dipakai, baju Melayu tak dipakai. Yang dipakai hanyalah kain kafan. Bagi yang belum kain kafan, beli segera. Setiap hari raya berganti baju baru. Setiap pergi ke mall membeli kain, ada satu kain yang dia lupa. Tapi insya Allah kalau lupa, Masjid Fathul Khair sudah menyiapkan. Jangan khawatir, jangan takut, hubungi segera Masjid Fathul Khair. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah Fathul Khair malam ini datang kumpul semuanya. Suami-suami yang tidak datang, mereka tetap soleh karena istrinya tetap diizinkannya datang. Abang tak ke masjid? Abang ada pula acara main kaplik malam ini. Kau jelas pergi ke dia. Istrinya disuruhnya pergi duluan. Mudah-mudahan terbuka pintu hidayah berkat doa ibu, insya Allah. Kalau sudah istrinya baik, insya Allah suaminya juga baik, anaknya juga baik. Sekarang yang paling dicari adalah perempuan. Kalau ada orang mau menjual skincare, yang dicarinya perempuan. Kalau ada orang mau memasarkan barang, yang dicari perempuan. Sekarang kalau ada caleg, yang dicarinya untuk bagi spanduk perempuan. Maka ibu siap-siaplah dapat hadiah jilbab. Ini jamaah Fathul Khair malam ini kumpul ramai ini, apakah ada pembagian jilbab ini? Tak ada. Apakah ada pembagian sembako ini? Tak ada. Apakah ada pembagian sertifikat tanah ini? Tak ada. Semua yang datang ini semua melangkahkan kaki dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.
Mudah-mudahan semua yang datang ini dibalas kebaikan-kebaikan semua. Saya mengajar di Fakultas Usuluddin, jurusan tafsir hadis, pakai bahasa Arab dan Inggris. Khusus kelas, setahun hanya diterima 20 orang. Ketua jurusannya Dr. Nur Hadi Hussein, Ustadz Nixon, punya jadwal khusus di masjid ini. Dia spesialisnya bidang akidah, bidang akhlak, bidang tasawuf. Al-Azhar Kairo Mesir. Jadi kalau sampai ada masyarakat Fathul Khair, jamaah yang tidak paham akidah, wujud kilam baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamu bi nafsi wahdaniyah, qudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam, tak masak akidahnya, berarti dia tidak tinggal di Fathul Khair. Kenapa tak pernah memanfaatkan ilmu Ustadz Nixon? Anak-anak di sini diadakan tahsin membaca Quran, khusus anak-anak tiap malam. Jadi tak ada alasan bapak ibu anaknya tak pandai baca Quran. Alhamdulillah Pak Ustadz, anak saya pandai. Terus laki saya tak pandai. Bapak-bapak yang tak pandai baca Quran, hubungi Imam Fathul Khair. Kalau malu sama anak bini, bisikkan sama Pak Imam. Pak Imam, bisa kita bicara 4 mata. Kata Pak Imam, jangan kalau 4 mata, 3 pun bisa. Lokasi untuk bicara 4 mata, saya sudah survei di dalam, bagus tempatnya. Banyak coklat dan kue-kue. Ajak Pak Imam bicara 4 mata, bilang aku belum pandai mengaji. Minta kursus privat baca Quran. Tidak ada kata-kata terlambat untuk belajar baca Quran. Jadi Pak Ustadz, sebelum saya pandai baca Quran ini, bagaimana anak? Anak tetap suruh baca Quran. Habis subuh, pulang ke rumah, panggil anak, baca Quran. Habis itu istri suruh, baca Quran. Karena kepala rumah tangga, pemimpin akan disoal di hari akhirat nanti. Kullukum ra'in. Setiap kalian kepala rumah tangga adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun. Kalian akan ditanya di hadapan Allah. Anak, habis subuh pulang ke rumah, baca Quran. Habis itu istri, baca Quran. Habis itu anak sama istri nanya, abang tak baca Quran? Waktu sudah habis. Nah, begitu cara. Itulah enaknya ceramah sama Ustaz Somad ini. Dia tidak hanya mengajarkan yang baik, yang tak baik pun dia tidak. Ini untuk menjaga harkat martabat, harga diri kalian bapak-bapak yang belum pandai mengaji. Belajar sama imam kita. Tadi beliau langsung menjadi imam di depan. Bacaan ayat Qur'annya, hafalannya, zikirnya, doanya. Ustadz-ustadz ini punya spesialis masing-masing. Ustadz Maghfirah spesialis Al-Quran, Bayati, Soba, Sika, Na'awan, Jiharka. Ustadz Afrijan bahasa Arab, fi'il, fa'il, maf'ul, madhi, mudhari, amar, nahu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan. Itu memang bidang dia. Tapi ada pula ustadz yang khusus bidang akidah, ada khusus bidang akhlak, ada ustadz yang khusus zikir saja. Saya dulu dibawa beliau keliling Pekanbaru, zikir. Itu Ustadz Edi Azhar. Itu juga punya jadwal di sini. Nah, itu waktu udah mau habis berarti. Ustadz Edi Azhar punya jadwal khusus di sini. Jadi segmen zikir, ada orang tak mau mengaji. Saya Pak Ustadz kalau belajar idgham ini udah tak masuk lagi kepala saya Pak Ustadz. Non mati berjumpa dengan wow, non mati berjumpa dengan apa, udah tak masuk lagi. Jadi kamu apa? Saya ajak zikir aja lah Pak Ustadz. Astagfirullah. Datang Ustadz Edi Azhar. Saya kalau cuma zikir-zikir aja mengantuk pula saya Pak Ustadz. Saya sukanya nawam, Bayati, Soba. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, itu dipanggil Ustadz Maghfirah. Saya udah keliling di bawah Ustadz Al-Nafdina, ketua yayasan, keliling Pekanbaru, menengok jadwal Ustadz Usman yang terlengkap dari mulai bahasa Arab sampai akidah, sampai tasawuf, sampai fikih. Itu salah satunya adalah Masjid Fathul Khair. Jadi menjadi jamaah Masjid Fathul Khair ini adalah keberuntungan yang luar biasa. Masyarakat Pekanbaru ingin anak istri selamat,
pindahlah segera ke daerah perumahan dekat Masjid Fathul Khair. Allah Akbar. Ini juga perumahan-perumahan tolong kirimkan beberapa persen untuk yayasan tabung makanan dan udah diiklankan. Bukan untuk saya pribadi. Saya pribadi tak perlu banyak. Hidup ini kan cuma dua, makan, pakai. Yang dimakan busuk, yang dipakai lapuk. Yang kekal abadi mana? Yang kekal abadi adalah yang membangun Masjid Fathul Khair. Siapa yang mewakafkan tanahnya? Siapa yang membangunnya? Siapa yang membelikan AC, kosen, pintu, kerikil, bata, besi? Tak perlu dijawab, karena kita pun tak ingat siapa yang mengasih. Tapi insya Allah balasan pahalanya. Dari sejak tadi kita sholat maghrib, sholat isya, tabligh akbar, sampai tanya jawab, sampai doa, sampai bubar, pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Al-hayatu rihlatun qasiratun. Hidup ini perjalanan yang singkat. La tabqa minha illa dzikrul hasan. Yang tersisa dari hidup yang singkat ini hanya kenangan yang baik. Saya ingin malam ini kita semuanya pulang membawa kenangan yang baik, insyaallah. Apa yang kau ingat tentang Masjid Fathul Khair? Yang ku ingat Masjid Fathul Khair waktu itu Ustaz Somad datang, dari awal sampai akhir aku berdiri tak dapat tempat duduk. Itulah kenangan yang baik. Itulah kenangan yang baik. Malam ini kita sedang membuat cerita yang baik. Cerita baik mana? Itu anak-anak yang ada di luar. Mereka nanti akan besar SMP, SMA, kuliah, S1, S2. Habis itu dia akan nikah, punya anak. Anaknya akan bertanya, apa kenangan ayah waktu kecil? Ayah dulu datang ke Masjid Fathul Khair. Siapa yang ceramah? Ustaz Somad. Ayah berdiri di luar. Itulah cerita yang indah untuk anak-anak mereka. Bapak yang membawa anaknya ke Masjid Fathul Khair, dia sedang membuat cerita yang indah untuk anak-anaknya. Ibu yang membawa anak ke Masjid Fathul Khair, ibu sedang membuat cerita yang indah untuk anak-anaknya. Mudah-mudahan cerita kita semuanya yang baik-baik saja, insyaallah. Amin. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan Nama. kredit. Jangan sampai kita meninggalkan yang tak baik. Saya mau menjadi kenangan yang baik. Kalau datang berita Abdul Somad mati, maka insya Allah kenangan yang diingat juga semua adalah yang baik-baik saja, insya Allah. Amin. Amin. Orang kalau sudah bisa salat ke masjid, malam ini sudah hadir semuanya, maka yang perlu setelah itu adalah istiqomah. Jangan iri menengok kawan kaya, karena Qarun lebih kaya. Jangan iri menengok kawan punya jabatan tinggi, karena Fir'aun paling tinggi jabatannya. Tapi irilah menengok kawan yang istiqomah. Subuh ke masjid, zuhur ke masjid, maghrib ke masjid, isya ke masjid, duha ke masjid. Inilah orang-orang yang kata Nabi SAW, "Dzalikumur riba." Zalikumur riba. Itulah orang mujahid fisabilillah. Intizarus sholat ba'da sholat. Dia yang menunggu sholat. Dia yang menunggu sholat. Sekarang banyak orang sholat itu pula menunggu dia. Wudhu zuhur ke asar, wudhu asar ke maghrib, wudhu maghrib ke isya. Biasa. Dari maghrib ke isya jangan keluar masjid. Maghrib duduk masjid. Karena kalau habis maghrib pulang, isya tak datang lagi. Kenapa? Banyak yang menjerat drama Korea. Ini malam ini perjuangan Bapak Ibu yang hadir ini luar biasa. Ini adalah malam apa ini? Malam Sabtu. Jumat malam Sabtu, weekend. Malam ini orang ke mall. Malam ini orang acara makan-makan di restoran. Tapi malam ini dia datang. Ini malam ini orang ke Masjid Fathul Khair, perjuangannya luar biasa. Kenapa? Berapa sinetron yang hilang malam ini? Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir malam ini istiqomah semua. Amin. Bapak-bapak memang sudah istiqomah, insya Allah. Amin. Al-istiqomah, satu istiqomah khairun min alfi karamah. Lebih baik daripada 1000 karamah.
Kita sholat bukan mau berjalan di atas air. Kita sholat bukan mau terbang di atas awan. Kita mau dapat istiqomah. Itulah maka 17 kali kita minta ihdinas siratal mustaqim. Kasih saya jalan yang lurus. Karena memang jalan ke Fathul Khair ini banyak kali beloknya memang. Maka minta jalan yang lurus. Sekarang banyak orang tersesat di jalan yang lurus. Maka kita diberikan pengajian-pengajian karena godaan setan yang luar biasa. Fitnah akhir zaman macam-macam terjadi. Tapi orang kalau dia istiqomah ke masjid, hadir pengajian tak usah panjang-panjang. Saya kalau ngisi pengajian 60 menit cukup. Di Malaysia pengajian dari maghrib ke isya tak lebih. Azan maghrib, sholat, pengajian 45 menit, azan isya. Habis itu tertulis di depan. Anda bertanya, Ustadz menjawab. Kirim pertanyaan ke nomor WhatsApp. Anda bertanya, Ustadz menjawab. Kirim pertanyaan ke nomor WhatsApp. Habis isya, yang mau bertahan di masjid tetap, yang sebagian pulang. Tapi saya tengok habis isya tak ada yang pulang, tetap bertahan. Saya heran, rupanya habis itu ada acara makan-makan. Jadi masjid itu punya dapur, tidak pakai catering. Pergi saya ke belakang, saya tengok ada kuali besar, ada wajan besar, ada masak nasi minyak, nasi Arab, nasi biryani, nasi mandi, banyak semua. Saya bilang, siapa yang masak? Ini yang masak jamaah berganti-gantian. Memang makna dakwah itu, asli kata dakwah itu adalah makan. Asal kata dakwah, yad'u da'watan, ad-da'watu ila ta'am, undangan makan. Makanya kalau dakwah tidak ada makannya, itu tidak dakwah. Macam malam ini tidak dakwah. Ini pengajian biasanya. Ini Ustaz Somad ini menyindir enggak. Saya Ustaz yang tak pandai menyindir. Saya ini orang ada. Oh, ada. Jadi jamaah nanti tolong selesai acara, kita ada acara makan bersama di rumah masing-masing. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang bisa ikut aliran sesat? Karena tidak ke masjid. Itu salah satu sebab kenapa ikut aliran sesat. Kalau dia ke masjid, pasti aliran sesat sembunyi-sembunyi di rumah-rumah. Ciri aliran sesat tak mau ke masjid, sembunyi. Saya diundang pegawai kantor, tak perlu saya sebut kantornya, menjaga kode etik jurnalistik. Ustaz, nanti datang ke rumah saya acara pengajian. Oke, I am coming. Sampai di rumah, tolong Ustaz sampaikan judulnya wajib sholat. Ini kan halal bihalal Pak. Kenapa judulnya tentang sholat? Karena orang kantor saya ini sekarang sudah tak sholat lagi gara-gara ikut aliran sesat. Nama alirannya eling-eling. Eling ingat aja. Jadi suka pegawai kantor Denny, hayyalah sholat, pejam mata, eling. Nah, bayangkan tegak, takbiratul ihram, ruku', i'tidal, sujud, duduk antara sujud, salam. Oh, nah, itulah yang sembahyang itu. Adapun yang sholat pakai ini tidak ada yang sah. Kau tadi sholat? Iya. Sholat kau tak sah. Kenapa tak sah? Karena kau bawa tai. Di dalam perut kau ada air kencing. Di dalam perut ada kotoran, najis. Maka orang yang sholat ada najis, tidak sah sholat. Iya juga. Yang sholatnya sah adalah sholat eling, pejam mata, tegak, ruku', i'tidal, sujud. Itulah yang sah. Namanya sholat batin. Betul kajian. Inilah ikut cari Islam. Akhirnya tak ada yang lagi datang di musola, di masjid, kantor-kantor. Saya diminta ceramah. Kumpullah kawan-kawan yang tak sembahyang tadi. Dan sampaikanlah, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang tak sembahyang, kafirlah dia. Jenazahnya campakkan ke Indonesia. Tanya Pak Ustaz? Iya. Tapi Pak Ustaz, kalau sholat Ustaz tak sah. Ustaz tadi sholat? Ya, saya sholat. Di dalam perut Ustaz itu kan ada najis. Ustaz sholat bawa tai.
Ustaz sholat bawa kencing, mana sah sholat Ustaz? Yang namanya najis itu ma kharaja anis sabilaini, keluar dari dua jalan, kubul dan dubur. Keluar dari kubul, keluar dari dubur baru najis. Kalau masih di dalam tidak najis, bongak. Mau pula dibodoh-bodohi aliran sesat. Kenapa temakannya cakap orang tadi? Karena tidak belajar fikih, tak tahu dia mana yang najis itu. Yang najis itu kalau keluar dari dua jalan, keluar dari kubur, keluar dari dubur, baru dia najis. Kalau masih di dalam, dia tidak najis. Tambahkan kalimat penutup tadi, bongak. Inilah akibat bangga punya anak. Anak kau di mana? SMP. Anak kau di mana? SMA. Anak kau di mana? Malu memasukkan anak ke pesantren. Anak pesantren itulah yang bisa menjelaskan mana hadas, mana najis. Bukan berarti saya menyepelekan anak bapak ibu yang di SMP. Silakan SMP, tapi belajar agama Islam. Silakan SMP, tapi 5 pelajaran yang mesti ada. Akidah, supaya dia selamat ahlus sunnah wal jamaah. Akhlak, supaya dia berakhlakul karimah. Fikih, supaya tahu dia mana najis, mana hadas, mana mandi wajib. Jangan sampai anaknya 3. Quran, hadis, supaya dia berpegang dengan amal Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini anak di SMP belajar agama cuma 1 jam. Apa nama mata pelajarannya? PAI, Pendidikan Agama Islam. PAI. Jangan heran anak-anak muda ikut aliran sesat. Kenapa? Pelajaran agama Islam sudah tak ada lagi. Lapai. Masuk ke anak ke pondok pesantren. Jamaah Masjid Fathul Khair yang kaya-kaya, ini masjid sudah bagus, perlu tanah kosong, dirikan sekolah, SD Quran, SMP Quran. Tak ada tanah lagi Pak Ustaz. Saya ingat saya di belakangnya ada tanah kosong dulu, sekarang tak tahu. Masih ada tanah kosong lagi? Masih ada. Ini jamaah kaya-kaya. Untuk apa Bapak punya rumah besar-besar? Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar? Untuk apa dibawa? Dibangun rumah cantik-cantik, mahal-mahal, besar-besar, tinggal. Dibeli mobil 2 miliar, 3 miliar, tinggal. Kau beli tanah dekat Fathul Khair, buatkan kelas, 5 kelas, 10 kelas. Anak-anak belajar agama. Itulah yang kekal abadi sampai hari kiamat. Betul tak cakap saya? Ya, betul tak betulnya kita tengok bulan ini. Kalau ada yang membebaskan tanah ini, berarti betul cakap saya. Nanti saya telepon Ustaz Abdidon. Macam mana tanah Fathul Khair itu? Tak bergerak lagi saya. Berarti sia-sia aja aku cakap kemarin. Memangnya kalau dibangunkan nanti di tanah kosong ini, TK Fathul Khair, SD Fathul Khair, SMP Fathul Khair, SMA Fathul Khair, anak-anak menghafal Quran, belajar akidah. Memangnya Ustaz dapat apa? Aku tak dapat apa-apa. Saya tidak ada keuntungan apapun. Saya bukan agen franchise. Lalu Ustaz dapat apa? Yang diinginkan Abdul Somad itu cuma 1, dapat amal jariah. Walaupun orang yang membeli tanah dulu tidak suka sama saya, aku memang suka bersedekah, tapi Ustaz Somad itu tidak suka. Ini aku beli tanah, lillahi ta'ala, pahalanya mengalir untuk kita semua, kecuali Abdul Somad. Aku tetap dapat juga aliran pahala. Tak bisa dikapling-kaplingnya pahala amal jariah ini, insyaAllah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma'akalta fa'abnaita, yang kau makan busuk, wa ma labista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk, wa ma tasaddaqta fa'amdaita, yang kau wakafkan, yang kau sedekahkan, itulah untuk bekal hari esok, kekal abadi sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Jamaah Fathul Khair yang paling cerdas adalah yang mewakafkan tanah Fathul Khair, yang membangunkan masjid Fathul Khair, yang menyumbangkan. Tak usah banyak-banyak cari duit. Duit tak bisa dibawa mati. Betul? Duit siapa?
Kalau duit batul khair bisa dibawa mati. Beli AC, AC dibawa mati. Beli kipas, kipas dibawa mati. Beli keramik, keramik dibawa mati. Beli taplak meja dibawa mati. Bagus taplak meja ini warna hijau. Karena kata Imam Al-Ghazali, kalau mata mau awet banyak-banyak menengok warna hijau. Tapi kalau bersedekah pakai duit warna Merah. Nabi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak ada niat jahat. Saya cuma mau jangan sampai kita menyesal. Setelah mati menghadap Allah masuk yang lahat, barulah berkata, laula akhartani ila ajalin qarib, kalaulah aku diberi umur panjang, fa asaddaqa, aku mau bersedekah. Apa mau dikata? Aku mau bersedekah ya Allah. Rumahku mau aku sedekahkan jadi rumah Quran. Rumah kau sudah dijual lagi kau. Untuk ibu tak boleh seuzon. Tak boleh. Dia menjual rumah itu adalah untuk buka usaha. Nanti setelah lain maju baru dikawin. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya ada rumah 2 lantai 9 kamar. Parkirnya luas. Di mana? Di Jalan Paus. Jalan apa namanya sekarang? Jalan Udang, Jalan Paus. Begitu kami deklarasikan Yayasan Tabung Wakaf Umat, ini Yayasan Tabung Wakaf Umat, bukan punya Ustaz Somad, ini punya umat. Lalu kemudian orang pun menelpon, saya mau mewakafkan rumah. Berapa? 9 kamar, 2 lantai, parkir luas. Orang mana yang menelpon? Orang Surabaya, bukan orang Pekanbaru. Kalau nanti pas mau mengupload yang sebutkan Surabaya, malu kita sama orang Pekanbaru. Orang Surabaya. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini ada rumah besar, ada kolam renangnya di dalam. Jalan Lili. Sekarang sudah dibuat jadi preschool, anak-anak menghafal Quran. Iklannya bisa ditengok di Instagram Ustaz Somad yang followernya hampir 8 juta itu. Maksudnya yang belum follow. Artinya apa? Orang Pekanbaru ini banyak yang kaya-kaya, mengasih rumah, mengasih tanah. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya mau wakaf Pak Ustaz. Berapa hektar? 3 hektar. Pusat kota. Kami pun akan. Aku wakafkan tanahku ini untuk Yayasan Tabung Wakaf Umat tunai. Saya terima. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Foto. Selesai. Habis itu cek BPN, Badan Pertanahan Nasional. Kata orang BPN, ini itu Pak Tinding. Tanah sengketa ini. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ini katanya tanah ini bermasalah. Kenapa Bapak wakafkan? Karena bermasalah. Ini baru asli orang Pekanbaru. Ini asli. Kalau yang tadi itu tidak. Itu dari Surabaya. Kalau yang bermasalah ini asli. Apa yang dimuliakan Allah. Jadi pengalaman kami sama Ustaz Al-Mahdi masak udah. Kalau cerita masalah, tapi orang Pekanbaru ini baik-baik luar biasa. Kalau mau menengok orang-orang baik, datanglah ke Pekanbaru. Tolong tadi yang ceritanya kurang baik nanti sebelum diupload diedit dulu. Malu kita ditonton orang. Yang menonton channel kita ini bukan tamu, bukan cuma dari Sabang sampai Papua, sampai akhirat. Kebaikan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itulah yang kekal abadi. Meninggal almarhumah emak saya tanggal 18 Maret 11 Rajab 2019. Habis sholat subuh, tak ada ambulan rumah sakit itu yang mau membawanya. Sejak itulah saya bertekad, ya Allah, jangan sampai ada saudaraku yang mengalami nasib macam emak. Maka mesti ada ambulan gratis. Akhirnya YTWU sekarang punya 2 ambulan gratis. Maka Bapak Ibu siapapun yang mau meninggal kasih tahu. Supirnya ada,
ambulannya. Datang orang ke rumah, Assalamualaikum Ustaz Somad, saya mau ngasih ambulan gratis. Saya bilang serahkan ke YTW. Inilah mobil gratis. Syaratnya mau naik itu 2 aja, sakit mati. Saya berazam, saya bertekad, jangan sampai emak kalian mengalami macam nasib emak. Maka mesti ada ambulan gratis. Sekarang ambulannya sudah ada, tak ada pula yang meninggal. Untuk bulan Juli kemarin berapa? Henry? Bulan Juli kemarin 1 lah yang meninggal. Tak bisa diperbanyak ini. Henry, hubungi Bang Henry. Ada apa-apa hubungi Bang Henry. Tapi saya sudah lepas tanggung jawab di hadapan Allah. Dulu mau mencari sekolah gratis susahnya ya Allah. Yayasan Tabung Wakaf Umat gratis 25 anak. Angkatan 1, angkatan 2, tahun ini angkatan 3. Sekarang sudah hafal 10 anak. Anak yang hafal Quran berangkat ke tanah suci Makkah umrah gratis. Dan jangan lupa tanggal 4 Oktober itu ada umrah akbar bersama Ustaz Abdul Somad. Ongkos tanggung masing-masing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kami lakukan sekarang ini adalah membalaskan sakit hati kami dulu. Saya sakit hati karena tak ada ambulan, mesti ada ambulan. Saya sakit hati karena dulu sekolah tak dapat gratis, sekarang mesti ada sekolah gratis. Bapak Ibu, kalau jalan-jalan ke mall nanti hari Sabtu Ahad, bagus, tak salah. Jalan-jalan ke Kacamayang, ke Alam Mayang, tak salah. Tapi coba jalan-jalan ke Palas. Habis jembatan Leton, terus sampai Simpang Bingung, jangan bingung-bingung lagi. Belok ke kiri, sebelum TPU Kopik, nanti ada pesantren besar, megah, mewah. Nama pesantrennya Nurul Azhar. Nur cahaya Al-Azhar, cahaya Al-Azhar. Karena kami ingin mengambil barokah dari tempat kami belajar dulu. Dr. Hanafi, beliau pimpinan Kiai Haji Dr. Hanafi, pimpinan pondok pesantren Nurul Azhar, S3 pimpinannya Kiai Haji. Lalu kemudian pula murid-murid menghafal Quran, baca kitab, kerjasama dengan Darul Nuhat. Maka ini yang dilakukan sekarang. Dulu saya berangkat ke Mesir, menyedihkan. Berangkat tak diantar, pulang tak dijemput. Macam hantu jelangku. Saya bilang sama Ustaz Allah, adik-adik kita dari bumi lancang kuning, jangan lagi nasibnya macam aku dulu. Maka sebelum berangkat kita lepas dulu 100 anak Riau yang ke Mesir, dikasih 2 juta seorang. Berarti 100 orang berapa itu? 200 juta keluar duit yayasan. Dibekali. Pulang dari Mesir disambut. Datang disambut, pulang diantar. Supaya apa? Supaya nasibnya jangan macam saya. Berangkat ke Mesir, pergilah kau berangkat. Baliklah sendiri. Kami pulang dari Mesir bukan disambut dengan tola'al badru alaina, bukan disambut dengan tepung tawar, bukan disambut dengan gegap gempita. Maka sakit hati itu saya balaskan ke adik-adik saya. Jadi kalau ceramah saya berapi-api malam ini judulnya adalah ceramah orang sakit hati. Tapi insya Allah sakit hati ini pun bernilai ibadah. Adik-adik kami iklankan. Ini adik kami baru pulang dari Al-Azhar, baru pulang dari Sudan, baru pulang dari Maroko. Wahai bapak ibu yang ada anak gadis, terimalah dia. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang anak lajang ke tempat kamu suka pada agamanya, wa khuluquhu, baik akhlaknya, nikahkan dia. Kenapa? Karena kami juga sakit hati zaman dulu. Lama baru begini. Maka kami tak ingin adik-adik kami mengalami hal yang sama. Jadi yang kami lakukan hari ini adalah supaya generasi kami lebih baik daripada kami dulu. Alhamdulillah abang-abang saya Masya Allah tabarakallah. Pas saya lagi naik motor di depan rumah sakit di Jalan Arengka, tak boleh sebut nama rumah sakitnya, nanti iklan gratis untuk dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Adinda Abdul Somad, betul Bang, bisa mengajar di kelas internasional. Apa namanya kelas internasional nih? Mengajarnya mesti pakai bahasa Arab, bahasa Inggris. Insya Allah Bang. Datang ke UIN ya? Ya, datang. Itulah saya diangkat jadi dosen hadis kelas internasional oleh Ustadz Nixon Hussein. Abang-abang kami yang membantu menolong. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Bisa menggantikan abang di pusat bahasa? Bisa. Waktu saya datang membawa map ijazah S1 Al-Azhar, S2 Maroko, datang ke Direktur Pusat Bahasa. Assalamualaikum Pak Direktur, saya Abdul Somad baru pulang dari Maroko, S1 Al-Azhar, S2 Maroko, mau jadi dosen. Apa kata Direktur Pusat Bahasa? Mohon maaf, Anda tidak bisa kami terima karena Anda bukan lulusan bahasa Arab. Sombong-sombong orang pusat bahasa. Tapi begitu Ustadz Apridon menelpon, bisa gantikan abang? Abang mau pergi haji, petugas haji. Berapa kelas Bang? 2 kelas. Silakan Adinda mau pilih kelas pagi jam 8 jam 10 atau pilih kelas sore jam 2 dengan jam 4. Yang jam 2 jam 4 saya kasih ke Ustadz Adam Malik Indra. Yang jam 8 jam 12 saya ambil. Karena di kelas 2 banyak yang cantik-cantik. Saya waktu itu masih muda. Betul, sekarang baru pulang LCMA, lagi cemas mencari anak gadis. Dulu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kami punya abang-abang yang luar biasa, maka kami pun juga membalas kepada adik-adik kami. Tapi kami tidak orang hebat punya universitas, kami tidak PNS, maka berdirilah Yayasan Tabung Wakaf Umat. Nanti Bapak Ibu pergi, besok pagi ada pengajian. Jam berapa Ustaz Allah? Jam 10. Tamu-tamu dari jauh udah kami bawa ke sana. Buya Yahya kami bawa, Ustaz Hanan Attaqi kami bawa, Ustaz Kaki Malik kami bawa, Ustaz Salim Afillah kami bawa, Daniel Mananta pun kami bawa. Semua tamu yang datang ke pesantren Nurul Azhar menengok asramanya, menengok lampunya, menengok gedungnya, semuanya berdecak kagum macam menengok kucing Angora. Harga lampunya 40 juta. Hidup. Fatul Khairnya lampunya hebat juga, cuma mati. Ini tujuannya untuk menghemat listrik, bukan menjelekkan, membagi. Itu apa itu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya mulai tausiah jam 8:30, sekarang sudah jam 9:30. Sesuai dengan kode etik Ustaz Abdul Somad, di mana-mana ceramah 600 ml. Tapi orang Fatul Khair ini sudah tahu jurus saya, dibuatnya pula 2 botol. Jamaah tahan 1 jam lagi. Kuat 1 jam lagi. Saya tak tahan. Saya dari pagi tadi ceramah. Pagi di Duri, khutbah di Duri, petang tadi di Popanja, malam ini di Fatul Khair, besok subuh di Almanar. Habis itu baru kemudian menyerahkan beras ke santunan. Habis itu baru pengajian di Palas. Habis itu jam 1 rapat sampai besok. Jadi saya kurus ini, itulah habis tenaga gue. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita malam ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Saya mau setelah pengajian ini ada perubahan. Insya Allah berubah. Pengajian menjadi lebih ramai insya Allah, amin. Sholat berjamaah menjadi lebih ramai insya Allah, amin. Karena Masjid Fatul Khair tidak ada kurang satu apapun, lengkap semuanya. Adapun masalah takut sendal hilang, Masjid Fatul Khair ini masjid yang paling aman. Kenapa aman? Jendelanya tak pakai jeruji besi. Ini menunjukkan masjid ini aman. Padahal AC-nya banyak, kipasnya banyak, sound systemnya bagus, lampunya bagus. Mudah-mudahan ceramah saya ini tak mengundang pencuri pula. Berpikir pencuri, iya, kenapa tak kita ambil selama ini? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita jaga persatuan, jangan sampai berkelahi masalah khilafiyah, karena ustaz kita ini ustaz hebat semuanya, ahli mazhab Hanafi, ahli mazhab Maliki, ahli mazhab Syafi'i, ahli mazhab Hambali. Kalau kita bersama,
insya Allah turun rahmat Allah. La tanaza'u, jangan berkelahi. Fatafshalu, nanti kamu gagal. Wa tazhaba rihukum, kamu akan kehilangan semangat. Yadullah ma'al jamaah, pertolongan Allah akan turun kalau kita berjamaah. Itulah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang baik. Apalagi selalu di akhir majelis mari kita sama berdoa. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Amin. Segala hutang piutang kita lunas. Makin kuat amin. Yang gadis-gadis yang lajang-lajang dijumpakan dengan jodohnya. Amin. Makin kuat lagi. Ala hazihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan agama kami dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Amin. Wa afiyatan fil jasad, sehatkan badan kami supaya kami bisa beribadah. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami supaya benar amal kami. Wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami supaya kami bisa berwakaf, berinfak, bersedekah. Wa taubatan qablal maut, berikan kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, berikan kami rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakaratul maut. Wan najata minan nar, selamatkan kami dari api neraka. Wal 'afwa 'indal hisab, maafkan kami ketika segala amal kami dihisab. Allah waj'alna minal mustaqimin fi sabilik, jadikan kami orang yang istiqamah di jalan-Mu ya Allah. Allah marzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi, berikan kami rezeki yang halal dan barakah. Allah waj'alna minal mutahabbina bi jalalik, jadikan kami bersaudara karena Engkau ya Allah. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya amin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan ribuan terima kasih atas